Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Istiqomah selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan serta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini kelompok 5 akan membahas materi mengenai macam-macam fungsi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Mafaza Khairunisa dengan NIM 202400415. Kemudian ada dua rekan saya. Yang pertama bernama Ana Nur Pratiwi dengan NIM 224004014 dan yang kedua ada Budi Septiana dengan NIM 202400416. Oke, di sini fungsi yang pertama adalah fungsi surjektif atau bisa disebut dengan fungsi onto. Fungsi surjektif ini memiliki ciri-ciri teman-teman. Yang pertama, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Yang ketiga, fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Kemudian yang keempat, pada fungsi surjektif ini untuk himpunan B atau kodomain harus memiliki pasangan. Oke, berikut adalah contoh diagram fungsi surjektif ya teman-teman. Untuk diagram yang pertama itu tentu disebut dengan fungsi surjektif. Karena apa? Karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Kemudian untuk diagram yang kedua itu juga disebut dengan fungsi surjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Terus yang ketiga itu jelas bukan fungsi surjektif ya teman-teman karena tadi ciri-cirinya fungsi surjektif itu anggota kodomain harus memiliki pasangan. Sedangkan diagram yang ketiga ini ada yang tidak memiliki pasangan yaitu B dan C. Oke, berikut adalah contoh soal dari fungsi surjektif ya teman-teman. Jadi di sini diketahui himpunan A yang beranggotakan min 2, min 1, 0, min 1, dan 2. Kemudian himpunan B yang beranggotakan 0, 1, dan 4. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka rank dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat adalah, jadi di sini himpunan A, anggota himpunan A bilangannya kita masukin ke fungsinya, yaitu Fx sama dengan X kuadrat, sehingga kita peroleh rank tersebut, yaitu di mana min 2 dengan 4, min 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan 2 dengan 4. Maka bisa kita gambar diagramnya di sebelah kanan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tentu disebut fungsi surjektif karena pada kodomain jelas di situ yang pertama tidak ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Kemudian fungsi surjektif itu boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Baik, untuk fungsi yang kedua, di sini ada fungsi injektif yang dimana didefinisikan sebagai A memetakan B dikatakan injektif apabila yang pertama ada anggota kodomain B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain A. Yang kedua ada anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu atau tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, untuk contoh gambarnya ada tiga gambar ya teman-teman. Yang pertama itu jelas fungsi injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, untuk gambar diagram yang kedua itu juga jelas fungsi injektif karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Dan untuk diagram yang ketiga itu jelas bukan fungsi injektif karena terdapat kodomain yang punya pasangan lebih dari satu. Dan untuk contoh soalnya diketahui himpunan A yang beranggotakan X adalah anggota dari bilangan asli di mana satu kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5.
dan himpunan B yang beranggotakan bilangan genap kurang dari 14. Jika X adalah anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B di mana fungsi Y sama dengan fx, maka rank dari fungsi fx sama dengan 2x. Nah, kita masukkan domain A ke dalam fungsi fx-nya yaitu 2x dan mendapatkan hasil yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10 dan mendapatkan hasil gambar diagram seperti di samping. Terus yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yang dimana memiliki definisi A memetakan B dikatakan bijektif jika fungsi tersebut sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Setiap elemen di domain dipasangkan tepas satu elemen di kodomain, dan setiap elemen di kodomain dipasangkan tepas satu elemen di domain. Nah, ini adalah contoh gambar diagram dari fungsi bijektif. Semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu-satu ya, teman-teman. Dan ini adalah contoh soalnya. Diketahui himpunan A yang beranggotakan X adalah anggota dari bilangan asli di mana satu kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5. Dan himpunan B yang beranggotakan satu, 1/4, 1/9, 1/16, dan 1/25. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B di mana fungsi Y sama dengan fx, maka rank dari fungsi fx yang di mana x min 2. Nah, kita masukkan seperti tadi, yaitu kita masukkan domain A ke dalam si fungsi fx-nya, yaitu x min 2. Dan mendapatkan hasil 1,1, 2,1/4, 3,1/9, 4,1/16, dan 5,1/25. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Mereka mendapatkan pasangan satu-satu. Baik, yang keempat untuk fungsi identitas. Fungsi yang menghasilkan nilai yang sama dengan inputnya. Persamaan untuk fungsi identitas adalah fx sama dengan x. Grafik fungsi identitas membentuk sudut 45 derajat. Kemudian contoh soalnya. Fungsi fx sama dengan x untuk setiap x. Soalnya tentukan nilai dari f-2, f0, f1, dan f3, di mana fx sama dengan x, terus f-2 sama dengan min 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, dan f3 sama dengan 3. Terus gambar grafiknya di sini ya teman-teman. Nanti min 2 dipasangkan sama min 2. Terus min 1 sama dengan min 1. 1 sama dengan 1. 3 sama dengan 3. Grafik tersebut memuat sifat fungsi satu-satu. Yang kelima, fungsi konstan. Fungsi yang menghasilkan nilai yang tetap sama terlepas dari inputnya. Persamaan untuk fungsi konstan adalah fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Grafik fungsi konstan berbentuk garis horizontal yang sejajar dengan sumbu x. Soalnya diketahui f r menuju r dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x sedemikian x kurang dari min 3 dan X kurang dari 2. Maka tentukan gambar grafik dari fungsi di atas. Nah, kita buat tabel dulu ya teman-teman. Antara X dan Fx. Terus, kan ini dari kurang dari min 3. Min 3 ikut ya. Min 3, min 2, 1, 0, dan 1. Kenapa 2 nggak ikut? Karena kurang dari 2. Terus, kita masukin F min 3 sama dengan 3, F min 2 sama dengan 3, F min 1 sama dengan 3, F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 3. Dan gambar grafiknya ini ya teman-teman, lurus sejajar ya sama sumbu X, seperti di penjelasan di atas.
Baik teman-teman, sekian paparan materi dari kami. Jika misal nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.